Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Mahrani, Devi Ismawati, Irma Heriana, Nur Fadila, Ramaida, dan Rewina Fitradianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik keabsahan data penelitian kualitatif. Saya Anissa Mahrani sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian keabsahan data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yang diperoleh dari sumber kata-kata tertulis maupun lisan dari pihak-pihak orang dan tingkah laku dari pengamatan si peneliti. Sedangkan keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan reliabilitas disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Dalam melakukan proses keabsahan data, maka dibutuhkan teknik pengujian keabsahan data, yaitu diantaranya teknik triangulasi, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Baiklah, saya Devi Ismawati akan melanjutkan penyampaian materi mengenai teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangual dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangual sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, triangulasi dengan sumber, yang kedua, triangulasi dengan metode, yang ketiga, triangulasi dengan penyidik, dan yang keempat, triangulasi dengan teori. Baiklah, saya Irma Heriana akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu 21.2 kredibilitas. Pengujian kredibilitas derajat keterpercayaan. A. Perpanjangan pengamatan. Melalui perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data baik yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk dan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. B. Meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. C. Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. D. Diskusi dengan teman sejawat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Sekian, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya poin E, analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Peneliti berusaha mencari data yang berbeda atau bahkan benar atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Poin F, menggunakan bahan referensi. Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini
dapat berupa foto-foto, rekaman, dan dokumen autentik. Poin G, mengadakan member check. Member check adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh yang akan digunakan dalam tulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data dari informan. Selanjutnya, transferabilitas. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca. Sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian atau konteks dan fokus penelitian, seperti mengenai gambar kualitas pelayanan kesehatan praktik bidang mandiri di Kabupaten X secara jelas, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi. Kelas saya Ramaida akan melanjutkan pembahasan tentang 2.1.4 dependabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukan rangkaian proses penelitian secara nyata. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Sebagai contoh, bagaimana peneliti mulai menentukan masalah maupun fokus penelitian. Misalnya, terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Bagaimana menentukan sumber data yang dapat menjelaskan tentang KTR, bagaimana memasuki lapangan, bagaimana mekanisme pengumpulan data, bagaimana melakukan pemeriksaan keabsahan data, dan bagaimana melakukan analisis data, hingga bagaimana melakukan penarikan kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan atau penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat diragukan. Baiklah, saya Rewi Novitra Dianti, NPM 1962100136. Di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan dari hasil makalah kami, yaitu daripada penelitian kualitatif, data yang valid jika hasil data yang didapatkan oleh peneliti tidak memiliki perbedaan dari data yang sebenarnya yang ada pada kondisi di lapangan. Dalam melakukan proses keabsahan data, maka dibutuhkan teknik pengujian keabsahan data, diantaranya teknik triangulasi, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangual dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangual sumber teknik dan waktu. Pengujian kredibilitas terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Baiklah, demikian dari hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.